Halo, berjumpa lagi di channel saya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang gerak parabola. Gerak parabola itu adalah gabungan dari gerak lurus berubah beraturan dan gerak lurus beraturan. Nah, ini kecepatan tetap, sedangkan yang ini kecepatannya berubah. Nah, kalau kita lihat di sini ada simulasi ya. Jadi kalau kita pause, ada dua komponen kecepatan ya. Ini adalah komponen kecepatan vertikal ya, Vy, oke. Ini Vx. Nah, sedangkan yang warna kuning ini adalah G, gravitasi, yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Nah, gravitasi ini tidak berubah ya. Di percepatannya 10 meter per sekon kuadrat. Nah, ini mengubah kecepatan yang ini. Jadi ini adalah GLBB. Sedangkan yang Vx-nya ini adalah GLB. Jadi ini kecepatan pada sumbu X ini tidak berubah. Sedangkan Vy-nya ini berubah. Lama-lama akan kecil dan di sini di titik tertinggi ya, titik tertinggi nah Vy-nya sama dengan 0 ya. Kemudian dia akan bertambah ya. Jadi karena ada dua komponen ini, maka gerakannya bisa ke atas, kemudian ke kanan, melengkung. Ya, coba kita simulasikan lagi. Ya, kita lihat bahwa Vy-nya semakin lama semakin kecil dan semakin 0. Ya, di sini 0, kemudian bertambah lagi karena ada gravitasi. Oke, jadi itu adalah pengertian dari gerak parabola. Gerak parabola adalah gabungan dari gerak lurus berubah beraturan dan gerak lurus beraturan. Oke. Nah, kita akan membahas nih bagaimana cara kita mencari jarak dari sini sampai sini, kemudian mencari tinggi maksimum. Oke, saya hapus. Ya, coba kita simulasikan. Oke. Nah, di sini kita akan umpamakan bahwa kecepatan di sini 40 meter per sekon. Sedangkan di sini kecepatannya adalah 30 meter per sekon. Jadi ini ingat tidak berubah ya, kecepatan yang ini tidak berubah. Ini konsepnya. Karena tidak ada yang menghalangi. Kecuali kalau nanti ada hambatan udara. Nah, kalau misalkan yang V40 meter per sekon ini kecepatannya berubah ya, ini berubah. Nah, kenapa bisa berubah? Karena ada gravitasi ya yang arahnya ke bawah. Berubah karena gravitasi kan. Nah, gravitasinya berapa? 10 meter per sekon kuadrat. Ini G-nya. Nah, artinya adalah 1 detik itu kecepatan
berkurang berapa? Berkurang 10 meter per sekon. Nah, maka kita bisa simpulkan, oh berarti kalau 1 sekon itu berkurang 10 meter per sekon. 2 sekon 20. Nah, maka kan kita tahu di sini di titik tertinggi VY-nya sama dengan berapa? 0. Oke. Nah, ini V0Y. Oke. Ini V0Y. V0Y-nya ini akan menjadi 0. Dalam waktu berapa sekon? Ya, betul. Dalam waktu 4 sekon. Kenapa? Karena 1 sekon dikurangi 10. Maka kalau misalkan 40 akan habis dalam waktu 4 sekon. Cara menghitungnya 40 dibagi 10. 40 dibagi 10-nya dari gravitasi, yaitu 4 sekon atau 4 detik. Nah, kalau dari sini ya, itu 4 detik, maka sampai di sini berapa? Jadi dari sini sampai sini kan setengahnya. Maka sampai sini itu 8 detik. Ya, gampang ya. Oke. Nah, kemudian kita akan mencari ketinggian dulu atau ya kita cari ketinggian dulu ya. Jadi ketinggiannya ini, nah kita kasih Y ya. Kita kasih Y yaitu ketinggian atau tinggi. Nah, tingginya adalah di sini berapa tadi? 40 ya. 40. Di sini berapa? 0. Maka caranya adalah dalam waktu 4 detik ya. Maka 4 detik dikalikan 40. Berapa? Ini kalikan ini. Ya. Berapa? 160 meter. Kemudian sampai di sini kan 0. Maka 4 detik dikalikan 0. Berarti 0 dibagi 2 seperti gerak vertikal kalau kalian sudah pelajari. Berarti sampai berapa? 80 meter. Nah, kalau kita mau cari yang X-nya, Pak. Ini X-nya ya. Jadi dari sini sampai sini. Jadi dari A sampai ke C. Nah, ini kita kasih X ya. Oke, sini aja. X. Nah, X. Nah, ini kan tidak berubah. Jadi, dari sini sampai sini, itu kecepatannya itu kan 30 meter per sekon. Berarti 1 sekon 30 meter. Maka kalau 8 sekon, berapa? 1 sekon 30 meter. 2 sekon 60. Berarti dikalikan saja 30 meter per sekon dikali 8 sekon. Ya kan, 8 sekon kan? Berarti jawabannya adalah 24,0 meter. 240 meter. Oke? Nah, kita ulangi ya. Jadi kalau kita mau mencari ketinggian ya, itu dikalikan dari, kita harus cari waktunya dulu sampai di titik tertinggi. Caranya adalah 40 ini dibagi dengan 10, yaitu dari gravitasinya. Kemudian dapatlah kita waktunya 4 detik. 4 detik dikalikan 40. 160. 4 detik dikalikan 0 karena saat di titik tertinggi kecepatannya 0. Dibagi 2. Masih ingat kenapa dibagi 2 di gerak vertikal kan? Kemudian 6 sama dengan 80 meter. Kemudian untuk mencari jarak dari sini, dari A ke C, kita sebut dengan sumbu X ya, atau jangkauan maksimum. Kita tinggal kalikan aja ini 30 dengan waktu yang di sini sampai sini yaitu 8 detik. Hasilnya adalah 240 meter. Oke anak-anak,
Sekian penjelasan saya, semoga kalian mendapatkan pelajaran. Terima kasih, sampai jumpa. Salam sejahtera.